kalian tetap semangat dalam kegiatan. Jadi apapun kegiatannya nanti pasti hasilnya juga akan lebih baik. Ya. Yang pertama, Bapak akan lakukan absensi dulu. Ada yang hadir? Ada. Siapa? Wiwi. Wiwi. Sakit. Kelas berapa Wiwi? Seperti di pertemuan sebelumnya juga, kita pertama akan melakukan refreshing dulu, ya, untuk penyegaran supaya kalian tetap fokus lagi dalam mengikuti kegiatan pelajaran. Ya. Apa? Kita akan lakukan SDG dulu. 1, 2, 3, konsentrasi. Ulang. Kecil. Ulang. Jadi Bapak Angga, kalian sudah mulai fokus, sudah mampu konsentrasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat tabel. Mungkin ada yang masih ingat cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk membuat tabel? Apa? Excel spreadsheet. Ya, Excel tabel, grup tabel, Excel spreadsheet, tabel. Ya, jadi ada 4 yang kita pelajari waktu sebelumnya cara membuat tabel. Ya, kita coba kali dulu. Ya. Nah, pernahkah kalian menonton atau membaca berita tentang pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia? Jadi entah itu di TV kalian nonton, entah itu di media sosial, di TikTok, pernah? Pernah. Nah, kira-kira data yang ditampilkan, ya, data yang ditampilkan dalam penyampaian berita atau video yang kalian lihat, entah itu di TV atau di media sosial, apa yang ditampilkan datanya itu apa? Berupa grafik. Jadi biasanya sebuah data pertumbuhan penduduk, ya, itu biasanya dibuat dalam bentuk grafik. Jadi sebelum kita lanjut ke langkah bagaimana cara belajar membuat sebuah grafik, kalian perlu tahu dulu tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Ya, jadi apa tujuan kita mempelajari materi yang kita bahas nanti? Nah, tujuan pelajaran dari yang kita lakukan nanti, yaitu yang pertama adalah setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi, kita akan melakukan proses diskusi kembali, diskusi kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah dapat bagikan. Nah, di sini ada tampilan video. Ya, coba kalian perhatikan tampilan dari video yang tampilan depan. Kira-kira dari video yang Bapak tampilkan di depan sana, ya, video tentang apa itu? Hah? Ya apa? Video apa tadi yang bilang? Video corona. Coba, mana ada data corona aja? Mana ada penyampaian data corona? Nah, yang lain? Indonesia dan video jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi. Ya, benar semua ya. Jadi video yang ditampilkan di depan itu merupakan salah satu jenis grafik, ya, salah satu jenis grafik dari grafik yang kita selanjutnya akan kerjakan juga. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita belajar untuk membuat grafik, ya, jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara-cara untuk membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik itu bisa kita lakukan, ya, kalau kalian misalkan membuat sebuah laporan, ya, yang berbentuk sebuah grafik, itu kalian bisa gunakan ke dalam ketiga aplikasi ini, ya. Ini kalian sudah tahu kan aplikasi yang ada aplikasi apa? Word, Excel, dan PowerPoint. Tergantung dari jenis data yang kalian inginkan. Misalkan kalau kalian mempresentasikan data grafik, berarti kalian buat di PowerPoint.
kalau kalian misalkan buat data berupa Excel, olah angka, nanti buatnya di aplikasi Excel. Itu juga kalau kalian buat sebuah laporan berupa dokumen, itu kalian buatnya di Word. Yaitu kita akan melakukan diskusi. Ya. Jadi kita akan diskusi sesuai dengan tujuan pelajaran yang di awal tadi. Tujuannya adalah melalui diskusi, melalui diskusi kalian akan menganalisis proses integrasi aplikasi pengolah data dan Excel atau pengolah angka untuk dalam pembuatan grafik. Nah, sekarang silakan dulu cari anggota kelompoknya. Ingat ya, untuk kelompok 1 seperti pertemuan sebelumnya, kelompok 1 posisinya di sini. Sudah semua? Sudah kedua ketemu linknya? Sudah ketemu linknya? Yang di HP? Bukan. Nah, coba lihat dulu. Nah, di sana ada sebuah permasalahan ya. Di sana ada sebuah permasalahan. Masih permasalahannya sama seperti di pertemuan sebelumnya. Masih permasalahan Pak Agus ini. Ya, masih permasalahannya Pak Agus. Nah, di sana Pak Agus kan waktu pertemuan sebelumnya dia masalahnya adalah pembuatan tabel. Nah, sekarang dari tabel yang dibuat, ternyata Pak Agus diminta untuk membuat atau menampilkan datanya dalam bentuk garis atau grafis. Ya. Nah, sekarang silakan diskusikan dengan teman kalian, dengan rekan-rekan kelompok kalian. Ya, solusi apa? Solusi apa yang dapat dilakukan Pak Agus untuk mendapatkan membuat dokumen yang diinginkan? Selain itu juga identifikasi langkah-langkahnya. Nah, dari solusi yang kalian dapatkan, silakan identifikasi langkah-langkahnya. Apa saja yang harus bisa dilakukan Pak Agus dalam menyelesaikan permasalahan itu, langkah-langkahnya apa? Misalkan membuat ini, membuat dokumen ini, ya apa? Silakan kalian lakukan literasi digital seperti biasa. Jadi lakukan literasi digital maksudnya silakan kalian cari informasi-informasi melalui media digital, entah itu komputer, jadi komputernya sudah tersambung dengan internet, entah itu menggunakan HP kalian. Silakan cari tutorialnya melalui YouTube, bahkan juga sudah sediakan linknya, silakan bisa diakses. Ya, atau juga kalau kalian menemukan informasi yang lainnya, silakan juga diakses itu. Oke. Kegiatan presentasi. Ya. Jadi untuk kegiatan presentasi, nah sebelum itu siapa yang mau tampil pokoknya? Yang mau tampil? Siapa? Yang kelompok duluan. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok ini mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami untuk melakukan pengajaran. Tadi kami sudah mencari solusi apa yang dapat dilakukan Pak Agus untuk dapat membuat dokumen yang diinginkan. Jadi solusi yang dapat dilakukan oleh Pak Agus untuk membuat dokumen yang diinginkan adalah dengan membuat dokumen jenis grafik, karena grafik merupakan data yang disajikan dalam bentuk garis yang menggambarkan data numerik sehingga memudahkan publik membaca data tersebut. Di sini adalah hasil demonstrasi dari kelompok kita. Bisa dilihat hasilnya. Jadi untuk kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak persilakan untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan atau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini bertanya, pada grafik yang kelompok Anda buat, apabila kita ingin mengubah jenis grafik, maka apa yang dilakukan? Pertama kita lakukan kolomnya. Ya, betul. Betul. Baru ke kanan. Baru tadi
kita berikan nomor dulu nomor 2. Nomor 2 untuk diskusinya, presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan cara Jadi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh beberapa kelompok, di sana memberikan beberapa solusi. Ya, ada dengan cara membuat grafik, ya, dengan cara membuat grafik. Nah, terus untuk identifikasi langkah-langkahnya juga sudah tadi dipaparkan. Ya, ada yang dengan cara membuat dokumen lebih dulu, ya. Jadi semua kelompok itu sudah sesuai dengan apa yang diminta dari perintah-perintah yang ada di LKPP, ya. Jadi kegiatan proses ini kegiatannya individu, tidak ada yang berdiskusi dengan temannya. Karena kegiatan individu ini untuk mengetahui kemampuan individu kalian. Silakan dibuka linknya, dari mana linknya? Silakan buka. Sudah ya? Sudah beres? Sekarang sudah siapin. Kita lakukan hari ini. Kira-kira apa kesimpulan? Ya, apa kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Berapa ya, Pak? Jadi kesimpulan dari kegiatan adalah mempelajari awal grafik dan ada beberapa jenis grafik, contohnya seperti grafik line, grafik D, grafik kolom. Jadi kalian kalian bagus sekali. Jadi kali ini kita sudah belajar tentang grafik. Ya, di dalam proses grafik kita ada grafik kolom, line, bar, dan ada beberapa yang sudah diaplikasikan juga di kelompok grafik. Untuk teman selanjutnya kita masih juga belajar juga, ya, masih juga akan ada kegiatan demonstrasi dan praktek. Cuma materinya kita berbeda, materinya yang kita akan bahas di teman selanjutnya adalah nanti tentang objek linking and embedding. Ya. Nah, apa itu objek linking and embedding? Silakan kalian cari informasinya dulu di rumah. Nanti untuk minggu depan kita bertemu lagi, kita akan bahas. Saya paham ya?